Oke, mari kita bahas salah satu Piala Dunia yang paling ikonik dan terus terang paling aneh. USA 94. Ya, Anda tidak salah dengar. Turnamen sepak bola terbesar di dunia diadakan di negara yang bahkan tidak menyebutnya football tapi soccer. Justru disitulah ceritanya jadi sangat menarik. Jadi coba bayangkan ya, ketika FIFA menunjuk Amerika sebagai tuan rumah pada tahun 1988, semua orang skeptis. Pertanyaan besarnya adalah, serius nih, negara yang bahkan nggak punya liga sepak bola profesional yang kuat? Ini bukan sekedar keputusan biasa, ini adalah pertaruhan besar-besaran dari FIFA. Nah, sekarang mari kita lihat apakah pertaruhan gila ini berhasil. Apakah Amerika bisa membuktikan bahwa mereka layak? Jawabannya, wow, ternyata jauh melebihi ekspektasi semua orang. Jawaban pertama datang dari angka ini. 3,5 juta lebih. Itulah jumlah total penonton yang memadati stadion selama turnamen. Dan yang bikin kita geleng-geleng kepala, rekor ini sampai detik ini belum terpecahkan. Yang lebih gila lagi, rekor itu dibuat saat pesertanya cuma 24 tim, bukan 32 tim seperti sekarang, yang artinya pertandingannya lebih sedikit. Rata-rata penonton per laga itu hampir 70.000 orang. Stadion-stadion raksasa American football itu penuh sesak membuktikan kalau soccer bisa laku keras di Amerika. Oke, penontonnya membludak, sukses besar. Tapi bagaimana dengan pertandingannya di lapangan? Nah, babak grup USA 94 itu isinya campur aduk. Penuh kejutan, kekacauan, dan sayangnya, ada juga satu momen tragedi yang sangat mendalam. Mau lihat contoh kekacauannya? Coba lihat grup E ini. Ini mungkin grup paling aneh dalam sejarah Piala Dunia. Bayangin, keempat tim, Meksiko, Irlandia, Italia, Norwegia, semuanya finish dengan poin yang sama persis dan selisih gol yang juga identik. 0. Benar-benar seimbang sampai pusing menentukannya. Tapi di balik semua drama itu, ada satu cerita yang sangat kelam. Ini tentang bek Kolombia, Andrés Escobar. Dia secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri saat melawan tuan rumah. Sebuah kesalahan yang ternyata punya konsekuensi mengerikan. 10 hari setelah timnya tersingkir, Escobar dibunuh di Kolombia. Sebuah pengingat yang tragis bahwa sepak bola terkadang bisa menjadi urusan hidup dan mati. Oke, setelah babak grup yang penuh warna, kita masuk ke babak gugur. Dan kalau Anda pikir dramanya sudah habis, Anda salah besar. Justru disinilah para raksasa sepak bola mulai berguguran. Babak gugur ini benar-benar panggungnya para kuda hitam. Rumania menyingkirkan Argentina, lalu Bulgaria yang tidak disangka-sangka menendang pulang juara bertahan Jerman. Belum lagi Swedia yang terus melaju dengan solid. Tim-tim ini benar-benar mencuri perhatian dunia. Tapi ya, di tengah semua kejutan itu, dua negara dengan tradisi sepak bola yang luar biasa kuat, Brazil dan Italia, berhasil bertahan. Mereka menyingkirkan lawan-lawan mereka satu persatu, dan akhirnya merekalah yang berhak melaju ke partai puncak di Rose Bowl. Sampailah kita di partai final, 17 Juli, Brazil melawan Italia. Semua orang mengharapkan sebuah laga yang epik. Dan pertandingan ini memang jadi bersejarah, tapi mungkin karena alasan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ini bukan sembarang final, ini adalah duel para titan. Di satu sisi ada Brazil dengan si jenius Romario. Di sisi lain, Italia dengan sang divine ponytail, Roberto Baggio. Taruhannya, siapa yang akan jadi negara pertama yang mengoleksi 4 gelar Piala Dunia? Gengsinya luar biasa tinggi. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Bukannya hujan gol, pertandingan ini malah jadi super tegang, super taktis. Pertahanannya rapat banget. 90 menit selesai, skor masih kacamata, 0-0. Masuk babak perpanjangan waktu, sampai 120 menit, masih juga 0-0. Dan disinilah sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya, sekali lagi ya, pertama kalinya dalam sejarah, nasib trofi Piala Dunia harus ditentukan lewat drama adu penalti. Bisa Anda bayangkan tekanannya? Adu penalti dimulai, dan langsung drama. Penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Adu penalti berjalan tegang, skor jadi 3-2 untuk Brasil. Lalu, tibalah momen itu. Penendang terakhir Italia, sang pahlawan, Roberto Baggio. Dia harus mencetak gol. Tapi apa yang terjadi? Tendangannya melambung tinggi di atas gawang. Selesai sudah, Brasil juara dunia untuk keempat kalinya. Jadi setelah semua drama itu, apa sih warisan abadi dari Piala Dunia 94? Singkatnya begini, pertaruhan FIFA terhadap Amerika terbayar lunas, sangat lunas, dan dampaknya terasa sampai sekarang. Tentu turnamen ini juga melahirkan bintang-bintang individu. Untuk gelar pencetak gol terbanyak, ada dua nama yang berbagi sepatu emas.
Hristo Stoichkov dari Bulgaria yang tampil fenomenal, dan Oleg Salenko dari Rusia. Dan untuk penghargaan individu lainnya, pemain terbaik turnamen atau bola emas tentu saja jatuh ke tangan Romario. Performanya memang luar biasa. Lalu ada kiper terbaik untuk Michel Prudhomme dari Belgia dan pemain muda terbaik untuk Mark Overmars dari Belanda. Dan tentu saja, tim paling menghibur, ya Brasil. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Piala Dunia 94 adalah sebuah kesuksesan yang masif. Titik. Ia membuktikan bahwa sepak bola bisa jadi tontonan raksasa di Amerika dan rekor penontonnya yang abadi menjadi bukti tak terbantahkan. Turnamen ini bukan cuma soal memecahkan rekor. Ia berhasil membuka pasar olahraga terbesar di dunia dan melahirkan jutaan penggemar baru. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan menaklukkan Amerika, apakah USA 94 sebenarnya adalah piala dunia paling penting yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga global sejati? Pikirkanlah,